nangis, tapi juga ada bahagia karena merdeka. Betul. Ya, gitu. Dan disitulah Carang Soka berbicara. Di situ Carang Soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sindi Wesi Aji. Apa kabar Lagi Cokro? Alhamdulillah. Wah, baik. kayaknya ada yang beda ini, Peci. Abdul Ghani. Ghani itu wong kang sugih. Itulah pemirsa, sesuatu yang biasanya tidak dihiraukan ketika dikemas demikian rupa dan menjadi indah, yang biasanya ada di bawah. Ora aji dadi aji. Luar biasa. Maka demikianlah juga Wesi Aji, kami berusaha nguri-nguri budaya ini. Seringkali pula kami turun ke lapangan, yang tercecer terserak kami rawat. Yoi. Dan untuk kali ini kami akan mengulas satu pusaka milik sahabat kami yang sebelumnya telah kami Kicokro, bukan saya, telah Kicokro mandiin, itu apa namanya, Jamasi ya. Karena masih dalam suasana suro di Jamasi. Pusaka tersebut milik dari seorang insinyur geologi, Insinyur Haji Tri Joni Susanto. Assalamualaikum Mbak Joni. Waalaikumsalam. Itu Aji lagi di Surolangun itu. Oh iya, melakukan ekspedisi pertambangan, tambangan. Baik, langsung pusaka apakah gerangan? Oke, kita review dari depan dulu ya. Wow. Nah, ini menggunakan warangka Gayaman. Kartosuro alias Solo ya. Betul. Dan kayunya ini istimewa, sepertinya cendana. Oh, cendana ya? Kawasan. Wow. Keren ya. Mantap serata. Termasuk ininya juga. Nah, apa namanya ini? Pendok bunton dan tampak tua banget ya. Ya, ini jangan-jangan peninggalan Saddam Hussein itu. Saddam Hussein masih baru ya. Peninggalan Masawil Hilmina. Merbawani. Berwibawa. Bilang, ya, berwibawa. Enggak ya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Keren ya. Tadi saya waktu sampai gini kayak ada cahaya-cahaya, nggak tahu apakah halusinasi, entah benar ada energi yang muncul ya, atau mungkin kalau kata dokter teman kita itu memang ada sesuatu yang muncul dari apa namanya meteor ya, meteor itu mau mengeluarkan apa gitu, entahlah. Itu yang disebut energi isoteri atau daya ion. Wallahu a'lam lah apa ya, yang pasti kalau dari sisi ilmu eksak itu disebut apa gitu, nanti dari sisi metafisik apa, tapi yang pasti inilah sebuah mahakarya dari leluhur kita, bangsa Nusantara, yang diakui oleh dunia dan diakui pula oleh badan PBB yang membidangi ya, UNESCO yang membidangi dunia pendidikan budaya. Inilah pusaka warisan leluhur Nusantara yang ini masuk pada dapur apakah gerangan Kicokro? Dengan ciri wanci, looknya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Look songo, look 9 ya. Lalu kemudian ada kembang kacang. Di atas kembang kacang ada jenggot itu. Betul, ada sedikit jenggot. Lalu kemudian di bawahnya kembang kacang ada jalen. Terus ada lambe gajah ini. Lambe gajah. Ya, lalu kemudian nih ada lumbangan atau pejetan. Ya, di belakang ada garening. Gerenang. Ini apa namanya, kayak nyambung ini. Apa namanya, kembang kacangnya dengan bila, dengan apa namanya kalau istilahnya itu nyambung sini. Ya, nyambung. Iya. Ya, kalau masalah kembang kacang ini ada yang nyambung, ada yang pogok. Yang penting ciri wajib seperti ini. Kebetulan ini yang nyambung, biasanya orang-orang pada umumnya mengatakan bersifat bungkem. Maksudnya ini kan ini kembang kacang ya, nyambung ke gande ini, gande ya.
Maka disebut bungkem. Apakah bungkem itu seperti kata-kata orang bisa membungkam? Ya, katakanlah apa ya istilahnya itu kan harapannya seperti itu. Artinya dimungkinkan ada tuah kesana. Dimungkinkan ada tuah untuk membungkam hal-hal yang tidak diperlukan. Kalau di pondok itu dulu kan ngamalin sumum bukmun bahum layar dulu saya kalau nggak garap PR matematika ketahuan. Ustaznya dibungkem. Iya. Itu penyalahgunaan ayat namanya. Baik, ini dengan demikian tadi Luk 9, kemudian ada kembang kacang yang berjenggot, kemudian ada jaulen, ada lambe gajah, ada. Kita kalau raba ini ada oto-oto. Oh, ada oto-oto ternyata ya. Ada oto-oto juga. Tapi samar sekali ya. Samar ya. Karena tersamarkan oleh indahnya ya pamor. Ya, saya ulangi lagi, ada kembang kacang, jenggot, kemudian ada jalen, ada lambe gajah, kemudian belumbangan, ada odo-odo dan greneng. Ini looknya 9. Masuknya adalah carang soko. Carang soka. Kalau tidak salah dulu kita pernah membahas carang soka. Betul. Kalau tidak salah juga ingatan saya sampai mengatakan carang soka itu diibaratkan ranting kepedihan. Betul. Oh, iya. Tetapi insya Allah nilai motivasi, filosofi dan pesan yang terselubung, terpahat dalam bilah ini tidak seseram itu. Hanya peristilahan ya. Artinya carang itu adalah ranting kering. Carang itu adalah ranting kering. Kalau di kampung saya carang itu ranting bambu yang kering itu. Ya, betul. Sama ya? Sama. Soka itu artinya soka itu kepedihan. Kepedihan, jadi ranting kepedihan. Tetapi pengertiannya tidak pegang ini lalu sedih kan? Terlebih itu artinya begini, menggambarkan seseorang yang walaupun dalam ujian dari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, dia tetap sabar, dia tetap punya keyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya aku yakin Gusti, aku kuat membawa ujian dan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita. Artinya ada pesan kepasrahan bahwa apapun ya. Diuji miskin, insya Allah kuat. Diuji kekuasaan, insya Allah selamat. Gitu loh. Ujian macam-macam loh. Iya, ada ujian kemiskinan. Itu orang bilang ujian, tapi kalau kaya nggak ada bilang ujian. Nah, curang ya. Nah, ini bisa membawanya, gitu loh, karena merasa ya tadi bahwasanya Tuhan akan memberikan porsi yang semampu kita untuk memikul. Maka kembali lagi kepada yang tadi, mungkin juga bisa selaras ya makna dari filosofi carang soka itu kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa yang Allah timpakan kepada kita itu sesuai kadar kemampuan kita. Ada porsi udah diukur oleh Tuhan ya. Iya, sesuai dengan ukurannya. Jadi dia itu yakin bahwasanya yang kuasa itu pokoknya nanti juga. Berarti maknanya spiritual juga dong. Spiritual ya. Dia itu berani untuk menanggung segalanya asal memang benar dari Tuhan. Ini jalan hidup dari Tuhan. Dia oke-oke saja. Kemudian dari sisi pamor ini maksudnya apa? Indah banget begini nih. Pamornya ini dalamnya jelas pendaringan kebak. Tapi kalau kita amati, tadi sampean kebetulan yang pinggir-pinggirnya itu ada garis tepi gitu, ya kan? Ada garis tepi. Itu yang saya perhatikan itu putus gitu, mulai dari sor-soran, mulai dari bagian bawah sampai ke pucuk itu tidak putus ya, tapi memang melingkar-lingkar. Maka memungkinkan masuk ungkon ya. Masuk. Ungkon ya. Tapi tadi saya yang kurang jeli. Wongkon isen atau mungkin bisa masuk ke pendaringan kebak. Sudah pasti ya. Tapi mungkin para pemirsa memiliki pandangan yang lain, monggo namanya. Maka bisa kita artikan dalam bilah dan pamor ini diharapkan yang memegang itu bisa membawa
apapun beban ujian dari Sang Pencipta dengan senang, dengan riang, dengan bahagia dan penuh syukur, dan insya Allah tetap ada harapan, yaitu di tengah ini ada pendaringan kebak, itu rezekinya akan selalu mengalir, lancar, berkah, dan wongkon isen diberikan perlindungan dari Tuhan. Kaitannya dengan bulan kemerdekaan Agustus 2023, maka memungkinkan ada makna-makna tersebut. Ada makna kesusahan di situ, akan kita payah ya, para pejuang kita ya, pejuang pahlawan bangsa. Kita tumpak blek, pasti kita juga ada haru, ada ingin menangis, tapi juga ada bahagia karena merdeka. Kan itu. Dan disitulah Carang Soka berbicara. Di situ Carang Soka berbicara. Tetapi dalam kondisi yang Carang Soka itu, ya alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang susah, pejuang-pejuang kita semangatnya tidak pupus. Kemudian dari masyarakat juga menyumbang berbagai hal, termasuk juga yang berkaitan dengan pendaringan kebak. Artinya apa? Amunisi diberikan, pembekalan. Kalau saya mendengar dari kisah kakek dan nenek masa Belanda tapi ya, sebelum sampai masa Jepang, itu juga mereka menyediakan makanan-makanan. Artinya semuanya ikut berjuang. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Kata gomblor itu. Kalau malang-malang tuntas kata gomblor. Maka itu para pemirsa sekalian, selain kita nguri-nguri budaya terkait dengan budaya luhur yang berupa tosan aji, seringkali juga dalam tosan aji ini menyeratkan makna-makna filosofi yang sejalan dengan isi Al-Quran ataupun hadis, ataupun mungkin dalam kepercayaan agama lain. Betul. Dan seringkali juga selaras dengan perjuangan para leluhur kita. Maka itu luar biasanya pusaka yang disebut tosan aji itu selain memiliki keunikan tersendiri, juga dalam bilah ini seolah-olah ada tulisan yang menyampaikan pesan, menyampaikan tulisan-tulisan. Itulah uniknya. Wow. Gitu ya. Terakhir kita barangkali ada pesan buat para pemirsa kita. Tetap semangat untuk menguri-uri budaya, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa. Merdeka. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.